Halo teman-teman, kembali lagi di podcast Point of View Podcast, tempatnya opini kamu. Oke, teman-teman, perkenalkan nama aku Bais Ginting sebagai sebagai co-host, dan aku hari ini ditemani sama teman-teman aku yang dimulai dari kakak-kakak yang baru pulang dari luar negeri. Hai, aku Jesslyn Gurisina. Ada aku juga peserta di sini yang akan menemani Bais dan Jesslyn sebagai hostnya, dan di sini kita juga kedatangan narasumber. Ada 2 orang cowok ganteng di sini. Mungkin kita bakal kenalan dulu kali ya, karena kan kalau misalnya nggak kenal tuh nggak sayang ya. Apa udah dia yang sayang? Kita kenalan dulu kali ya dari cowok yang pakai baju flanel di sebelah Bais. Iya, halo semua. Aku Ruby sendiri. Hai, nggak bobo kan? Apa Babe? Atau Bubu. Lucu banget. Oke, kalau halo semua, nama aku Evan Esbiring dari Runggun Romangun. Katanya salah satu yang dilobi oleh salah satu tim kami ya. Oke, hari ini kita mau bahas apa sih, Is? Temanya? Aduh, kita bakal membahas topik yang bakal menarik banget untuk kita bicarakan hari ini, yaitu tentang mama muda yang bekerja. Yang tidak bekerja dari full time mom Iya, ya. kan. Jadi kita bakal nanya nih ke teman-teman kalian cowok-cowok di sini nih. POV mereka tuh sebenarnya mereka tuh memandang seorang perempuan yang mungkin sudah menikah, terus sudah jadi seorang ibu. Mereka tuh lebih memilih tuh yang kayak mama muda yang memang akan bekerja sebagai ibu rumah tangga full time, atau yang memang dia jadi ibu rumah tangga tapi dia juga sambil kerja yang lain nih, emang kayak mungkin dia kantoran, dia buka usaha sendiri. Nah kalau gitu aku mungkin mulai langsung tanya aja kali ya, Is ya. Kalau misalkan menurut Evan nih ya, kamu kan masih teenager nih ya, masih muda banget nih dibandingkan. Kalau menurut kamu sendiri sebenarnya kamu tuh ada nggak sih kepikiran untuk nikah muda? Oke, jadi kalau dari aku sendiri, kalau nikah itu sebenarnya nggak jadi patokan umur berapa ya. Yang penting dimana kitanya udah siap, mungkin secara fisik, emosional, mungkin juga finansial. Nah itu mungkin bisa. Nah misalnya nih, kalaupun nanti ada patokan, paling-paling ya di atas umur 25. Jadi kalau misalnya nikah muda itu masuknya umur berapa kira-kira? 25 ke atas kan atau 25 ke bawah? Biasanya sih sekarang 25 ke bawah tuh 25 ke muda bawah ya? muda. Nah kalau aku pribadi mungkin bisa jadi kalau nggak 25 atau 25 lebih. Itu baru kepikiran sekarang gitu Pak. Yang tadi itu ya pokoknya fisiknya bisa, ekonominya atau finansialnya oke, sama ya tadi itu kesiapannya itu loh. Oke, berarti kamu kan ini berarti umurnya masih di bawah 20 ya? Aku masih di bawah 20 coba. Ada nggak sih kepikiran keinginan? Atau misalkan kamu punya pacar ya? Enggak kan? Misalkan kamu punya pacar nih ya, habis itu kamu baru pacaran setahun, umur 20 itu kayak kayaknya udah cocok deh, aku pengen nikah sama dia. Ada nggak kepikiran kayak gitu? Kepikiran gini loh Pak, jadi kalau aku itu kalau umur 21 tuh kurasa nggak cocok aja umur nikah umur segitu. Jadi kurasa di saat umur segitu tuh aku belum mapan secara itu tadi Kak, 3 hal itu tadi, jadi nggak kepikiran ke sana terus terang. Cuman ya itu kan pikiran sekarang ya, nggak tahu kalau nanti memang nggak punya pacar atau gimana, bisa jadi berubah juga. Cuman sejauh ini belum kepikiran ke sana Kak. Paling-paling ya enggak lah gitu ya, misalnya itu. Oh, jadi kalau misalnya menurut Evan tuh Ya. 25 sampai 25 ke atas tuh Itu ya itu usia yang cukup ideal ya, lah ya, betul. untuk memikirkan nikah apa enggak. Iya, karena kan karir kita harus fokusin dulu. Kasarnya gitu. Kalau misalnya Bobby gimana Bob? Pernah kepikiran nggak bikin nikah muda? Enggak lagi, enggak kepikiran. Kepikiran tuh berarti dulu lah ya, sekarang nggak muda gitu. Udah tua? Belum juga sih, tapi kalau tadi Evan bilang 25 tahun ke bawah, gue udah lewat lagi kan. Jadi nggak kepikiran sih, soalnya apa ya, makin kesini tuh makin banyak informasi yang kita dapat, makin banyak konsiderasi sana sini. Nikah udah tuh agak menakutkan ya. Kenapa tuh? Ya ekonomi, kesiapan diri, udah dewasa apa belum, terus kayak lo lihat apa namanya, kayak ya gue baru punya keponakan lah, ya terus ngurus anak tuh gak gampang Kak. Jadi kayak lu ya biasanya lu hidup sendiri, lu harus hidup sama pasangan, orang yang gimana, terus kayak
nyiapin anak, belum lagi kayak lo mikirin nanti sekolah anak gimana, tanggung jawab lo makin tinggi lah. Jadi kayak ya gitu sih, jadi makin banyak informasi yang masuk, jadi kayak makin banyak konsiderasi lo lah untuk lo menikah muda. Ya, jadi ya kesiapan itu sendiri juga itu jadi nggak siap sih buat nikah muda. Tapi misalnya nih contohnya, misalnya lo ke pacar nih, kan mereka usia lo udah di atas 25 nih, udah bukan umur yang muda lagi nih, berarti umurnya tuh udah cukup ideal lah. Misalnya lo punya pacar nih, terus pacar lo ngajak minta dinikahin gimana bro? Ya. Misalnya dalam keadaan ibaratnya ya lo berdua udah sama-sama kerja, udah selesai kuliah, kan misalnya orang kan kalau misalnya dia tuh udah sama-sama kerja kan ibaratnya kalau menikah tuh punya double income, terus mungkin kayak lebih masuk akal lah untuk dibicarakan soal ke jenjang pernikahan. Kalau misalnya nih di umur sekarang nih ya, dengan keadaan sekarang misalnya lo punya pacar, terus pacar lo misalnya minta dinikahin, lo siap nggak? Belum lagi. belum kak. Gue agak apa ya, agak serem sih. Kalau Evan sendiri, kayaknya kalau Evan tuh terlalu muda banget sih kalau tanya dia nanti istrinya pengen ibu rumah tangga atau bekerja. Terus kalau Evan lebih suka yang mana? Lebih suka nih maksudnya gimana? Maksudnya kan maksudnya Evan tuh kan lihat ya di lingkungan mungkin ada orang yang perempuan yang lebih fokus untuk ngejar karirnya. Kalau misalnya Evan sendiri lebih suka nih sama perempuan yang dia tuh lebih fokus dengan karirnya, pendidikannya, atau Evan tuh lebih suka lihat perempuan yang tuh kayak keibuan, yang memang dia tuh punya goals tuh ibu rumah tangga. Pasti kan teman-teman kamu kan juga udah ada lah ya omongan-omongan kayak gini. Misalnya cewek-cewek tuh ngomong begini kan tuh kalau masalah hidupnya lagi berat, tuh capek banget, pengen nikahin aja gini nafkahin. Sering banget sih Jess. Coba Jess kan Jess pilih apa? Jadi apa? Trophy wife. Trophy wife gue Ya, pengen. jadi Kalau jadi jadi jadi. ibu rumah tangga full, soal baby blues. Belum punya anak terus. Kalau kamu lebih suka perempuan yang gimana yang emang dia kan ada ya cowok yang gila dia keren banget ya, dia pinter, karirnya bagus. Kayak gue lebih seneng perempuan yang memang mandiri, independen, dan dia bisa bertanggung jawab atas diri sendiri, atau memang lebih seneng perempuan yang kayak dia keibuan, yang bisa ngayom, tapi memang mungkin dia fokusnya bukan ke arah mengejar pendidikan yang tinggi, atau bukan memang ingin punya karir yang mentereng dan lain sebagainya. Memang dia ingin lebih ke arah mengabdikan dirinya untuk keluarga. Aku mungkin pilih yang kedua ya kak, yang keibuan tapi dia juga pilih sisi fokus di karir. Maksudnya gini, fokus di karir itu dalam artian sama kayak Bang Bobi juga. Jadi kalau memang dia fokus di karir nggak sepenuhnya fokus gitu. Memang kalau tadi rezeki aku memang sekiranya mencukupi lah gitu. Ya kalau bisa, sebenarnya nggak usah kerja. Tapi kalau perlu kerja dan membutuhkan validasi karena itu ya nggak apa-apa. Jadi aku lebih tipe yang kedua kak, keibuan lah gitu. Keibuan tapi lain sisi terserah dia juga loh gitu. Kalau memang dia mau kerja tapi jangan keras-keras lah gitu. Soalnya bukan maksudnya bukan maksudnya ya pokoknya sampai dia capek banget lah, sampai dia letih. Yang kayak harusnya kalau misalnya yang paling wajib kan 9 to 5 ya, tapi ini kayak udah lebih gitu loh kak, sampai jam 8 malam, jam 9 malam itu kan kayak kasihan banget gitu. Jadi maksudnya kayak gitu tuh harusnya cowok aja. Nah kenapa aku bilang kayak gitu? Soalnya aku punya pengalaman kak. Kebetulan bukan nggak punya pengalaman dalam arti punya pengalaman dari kakek ya, dari bolang. Jadi kebetulan bolang itu kan anaknya 3 ya, anaknya bolang tuh harus 4. Nah jadi karena jadi gini, jadi nenek itu Karo itu dia kerja sebagai bidan kan, dia kerja sebagai bidan dan dia itu kerja lumayan keras. Mungkin pas hamil yang lumayan besar ya, mungkin 6 bulan, 5 bulan atau kapan, keguguran gitu karena saking kerja kerasnya. Disitulah bolang tuh takut. Jadi kamu jangan kerja keras lagi. Kalau mau kerja ya bantu-bantu aja di rumah. Lebih baik jadi ibu rumah tangga aja daripada aku yang pusing lagi gitu. Jadi aku kayak ngebebasin ke situ sih kak. Kenapa itu? Ya aku nggak pengen kalau istriku nanti kerja keras ya karena kasihannya. Kalau mau kerja sih ya santai-santai aja lah. Jadi YouTuber aja nggak sih? Cuman kan ini kan pikiran di umur 19 yang sekarang, nggak tahu kalau nanti aku udah bertambah usia kira-kira pemikiran seperti apa gitu Terus ya. dia dipucus kerja nggak apa? Gue mau jadi stay home Lu husband main di PS aja di PS rumah. aja. Enggak lah, jangan gitu sih Kak. Itu Tapi kalau ada pilihan itu mau nggak? ya kalau memang udah sukses ya apa maksudnya kayak Kayak aku istri kamu yang kerja, kamu di rumah main PS. jangan dong, nggak bisa
Ya enggak lah. Masa gitu. Maksudnya kalaupun kerja dia, kita juga kerja. Tapi kalau Bais mau katanya kayak gitu. Iya, kalau bayi soalnya mau. Dia main PS aja, dia tidur. Iya, ya mau juga, cuman ada waktu. Cuman ada waktu-waktunya lah, kayak ya saatnya mainnya main. Itu yang maksudnya ya. Kalau misalnya ini opening misalnya ternyata lo nikah terus disuruh lo kerja nih. Terus ternyata misalkan pekerjaan itu kayak tadi misalnya pekerjaan itu sangat sibuk. Misalnya dia kayak lawyer atau auditor yang di top yang di Big Four kan pasti dia jam kerjanya gila banget ya, mostly nggak semua sih, gila banget. Terus misalkan dia tuh sampai keteteran untuk ngurus rumah, terus dari penghasilan juga misalnya besaran dia dan sebagainya, itu ganggu nggak menurut lo? Ya Karena misalnya memang istilah memang tipe cewek yang emang udah nikah tapi dia memang ingin tetap punya karir yang mentereng gitu misalnya. udah punya anak nih Kak? Udah Punya anak ya tapi kan di rumah misalnya lo ada hire nanny atau ART gitu. tapi pasti beda kan ya, maksudnya kayak kalau ini ART sama kita ya maksudnya kita sebagai orang tua juga walaupun kita udah hire nanny atau ART gitu ya, pasti kan kayak tumbuh kembang anak cewek. Posyandu. Atau mungkin bisa diserahkan ke ibu posyandu. Tumbuh kembang anaknya. Kita kan juga apa ya, pengen hadir lah di situ gitu kan. Ya kalau gue pribadi sih, kalau tadi cerita belum punya anak, ya mungkin ya nggak apa-apa ya, karena kan sama-sama lagi membangun karir, sama-sama lagi ngumpulin modal juga berumah tangga, karena berumah tangga ini nggak murah kan ya kayak. Tapi nggak kesepian. Apa? Misalnya mau punya anak nih, tapi Iya, lo iya, sibuk iya. banget nih. Lebih sering lo yang sampai lo di rumah, pas misalkan lo udah tidur istri lo baru pulang karena dia lembut, emang nggak kesepian? Kesepian sih. Sih. Ya tapi gitu, maksudnya kayak pasti kan dia pribadi juga apa ya, ada ya siapa sih Kak yang mau kerja subuh sampai subuh banting tulang segala Kalau dia macam. workaholic misalnya, dia Lagi suka. Kalau dia workaholic gitu ya paling ya kalau emang ujungnya ya akhirnya lo punya istri yang pasangan yang seperti itu gitu ya. Ya kalau lu sampai nikah kan berarti lo ya udah pasti menerima kan hal-hal yang semacam itu gitu. Jadi kayak ya Sebenarnya manusia berubah. menurut gue sih disupport aja gitu kan. Ya pasti ada ya kalau mungkin lo punya keinginan supaya dia nggak kerja lagi gitu kan. Ya pasti orang-orang yang kerja sampai pagi segala macam tuh kepikiran lah buat kayak switch karir atau apa, cari yang lebih nyaman lah kerjanya. Nah mungkin pada saat dia berpikir seperti itu, nah disitu lo masuk ke iya kayaknya bagusan lo apa namanya nggak kerja di tempat kayak gitu deh, bagusan lo Lo cari kerja yang lebih work life balance. iya betul Pak gitu. Nah, jadi kalau kayak gitu lo akan mengarahkan dia gimana caranya biar dia itu juga demi kesehatan dia juga kan sebenarnya. Betul, karena kan ya tadi ya maksud gue kayak itu udah jadi istri lo gitu ya. Ya jadi kan emang lo udah mikirin itu juga kan sebenarnya, udah tahu dia orangnya kayak gimana, dia orangnya kayak gimana gitu. Kalau misalnya kan sudah dari ini aja sih, kita kan sering dengar istilah ini nggak sih trophy wife sekarang? Iya. Itu cita-cita kamu kan? Iya. Kalau misalnya nih menurut apa nih? Kamu kan trophy wife? Trophy wife ya? Mungkin bisa jelasin lagi Kak? Ya, guys. Iya, coba. Apa sih cewek-cewek yang masa bahasanya kayak kasar gitu sih? Gimana sih, dia juga bingung. Mungkin dia lebih kayak udah nikah ya, Iya. terus dia kayak Tapi dia nggak kerja. ibu rumah tangga gitu, dia kayak ibu Ini sosialita. Beneran? Hah? Ibu sosialita nggak pokoknya Bukan, kayak kerja trophy wife ini. tuh lebih kayak dia tuh ibu rumah tangga, dia tuh nggak kerja, tapi dia itu apa ya, lebih kayak nggak juga sih. Nggak juga. Ibaratnya dia itu nggak kerja, tapi dia tuh punya kegiatan lain yang memang bukan yang utama. Misalkan dia lebih kayak mungkin arisan, nonton Iya, fashion itu. week, lebih kayak kegiatan yang bersosialisasi tapi bukan untuk pekerjaan. Terus ya kan dia butuh sokongan dan lebih ya kalau dia Arisan, bisa. Terus olahraganya pilates, tenis. itu masalah nggak? Maksudnya itu menurut kamu tuh
pandangan kamu kayak gitu tuh kamu bisa terima nggak? Kan lagi hits banget ya. Trophy wife. Aku bisa terima sih kak, bisa terima ya Asal karena kamu mampu membayar itu. iya dong pasti asal kalau kenapa enggak gitu. Oke, aku tunggu kau mampu. Dekat. Ya. Iya, ya nggak apa-apa. Selagi ya nggak apa-apa. Kan maksudnya kan itu positif kan. Di sisi lain aku mau nanya dulu, dia kerja nggak gitu? Nggak, dia cuma sosialita gitu ya. Apa juga sih? Asal punya cukup gitu uangnya. Terus misalnya bilang kayak temen-temen aku tadi tuh ini loh arisan berlian, aku juga mau. Terus kamu misalnya kan kayak ya kalau bener sama aku sayang, yang biasa-biasa gak mau, aku tuh gak mau kayak gitu. Atau tiap arisan dia harus pamer tas Hermes-nya yang baru gitu. Kalau itu kayaknya agak berlebihan ya kan? Ya kalau sampai gitu kayaknya itu Kamu bisa aja. nggak bisa sih, itu kan diomongin lah kenapa kayak gitu banget gitu kan. Suka-suka aku doang dia bilang. Aku kan trophy wife. Gimana ya, bingung juga sih jawabnya cuman ya cuman kalau kayak gitu ya sampai berlebihan kayak gitu harusnya enggak bener sih kan, maksudnya kayak bukan bener tuh dalam artian enggak, bukan diputusin ya, bukan diapain, cuman coba dia ngomongin baik-baik loh gitu. Kenapa harus banget sih punya tas Hermes yang baru, kenapa harus banget sih ini berlian gitu ya kalau bisa. Itu bilang pas aku. Ya sabar dulu dong. Coba dulu aku gak di rumah dulu. Aku foto KTP dulu sih. Karena kan kalau dia pengen gaya hidupnya seperti itu kan otomatis kitanya juga harus ya tinggi lah ya. Ya soalnya kalau kamu kerjaan. pengen gaya hidupnya kayak gitu, kamu jangan nikah sama aku gitu. Iya, jangan juga sih kak. Ya cuman itu sih kak. Kalau menurut aku kalau dia sampai yang berlebihan itu nggak bagus ya, harus diomongin kan. Cuman kalau kayak masih ya olahraga yang kayak butuh apa ini yang standar lah istilahnya itu oke kan. Oh, jadi selama itu masih batas wajar dan kamu bisa provide itu nggak masalah. Iya, nggak masalah. Coba aja sama tanya ke Bobby. Kalau Bobby sendiri gimana? Kalau gue sih apa ya? Pengen gak pengen sih, jadi ibarat terpengen tuh jadi trophy wife tuh maunya jangan ceweknya nyadar dia trophy wife. Ibaratnya kayak lo cakep, nyadar lo cakep lah gitu loh. Jadi kayak biar kitanya aja gitu yang menilai bahwa anjir nih cewek kayak bisa gue bikin jadi trophy wife gitu loh. Cuman kayaknya kalau misalnya ceweknya sendiri yang udah nyadar dia tipikal cewek trophy wife kayak skip sih. Kalau gue ya kak. Gitu. Cuman kalau misalnya di gue sih point of view gue kayaknya sih lebih kayak gue tahu nih kira-kira nih cewek maksudnya kayak ini cewek valuable lah gitu ya kan. Jadi kayak biar gue aja yang menganggap kayak ya udah nih cewek kayaknya bisa jadi trophy wife. Ya siapa sih yang gak pengen nyenengin istri ya gak sih? Gitu. Jadi kayak ya kalau emang bisa support dengan olahraganya ya kan kak, pilates nggak murah ya. Private lagi mau. Iya, kudu. Private pilates. Nah itulah kak. Berapa sih kak? Gope was 4 kelas. Gope ya? Kayak Gope nggak emang private ya kak? Itu nggak private dia. Oh, Kalau baru udah private. kenalan. Ya bisa dia mau yang kayak pilates yang dia harus terbang ke Changi ada di Changi pilatesnya ada. Biasanya dia mau pole dance kan. Iya, jadi Berkuda. jadi maunya sih pokoknya berkuda kak. Ini nggak ada kan orang yang olahraga ini banyak udah. Oke. Di ini ya Pulau Mas ya. Di beras kaki. Ya jadi ya gitu sih, maunya tuh jangan ya kalau gue sih maunya jangan. Kayaknya kalau cewek yang udah nyadar dia tipe-tipe cewek trophy wife gitu, gue enggak sih, cuman ya balik lagi tadi kayak siapa sih yang nggak mau nyenangin istri kan, kayak siapa yang nggak pengen apa namanya ngasih yang terbaik buat pasangan kita lah gitu. Karena kalau dia nyadar dia trophy wife itu nuntut nggak sih jadinya? Iya. Jadi capek. Betul. Tas Hermes rokok dia mau, saddlebag dia mau, semua size kan. Itu lo deh Jessy. Iya itu. Itu lo deh. Gue mau, lo nggak mau. Kalau dikasih mau.
nggak dikasih ya gue nggak mau. Kan minta sama suami. Kalau suami gue nggak mampu gimana? Cari yang baru. Iya. Ya boleh dong Kak. Kalau kita melarang nggak? Kalau saya tuh ceweknya poligami. Poliandri dong, kan perempuan. Iya poliandri. Gak bisa lagi kita ya. Kalau bisa gue mau. Sebenarnya yang mana, Selasa yang mana? Kalau misalnya nih, apa namanya? Ini tuh ngomongin topik. Kalau misalnya nih, lo dapetnya tuh cewek yang kayak gitu dan misalnya dia nuntut banget tapi lo secara ekonomi nggak mampu, lo gimana tuh responnya lo? Ya. Pasti marah-marah, Jis gak marah-marah aja. Ya gue berdoa supaya gue gak dapet yang seperti itu sih Kak sebenarnya. Cuman kalau ternyata keadaan seperti itu, ya gimana Kak? Ya diomongin lah, jadi kayak ya emang kita nggak mampu. Wah sedih banget. Gak bisa ngecewain. Tapi dia nuntut karena orang tuanya tuh mampu gitu beliin dia. Oh misalnya ya kayak misalnya ternyata lo tuh menikahi perempuan yang memang dia tuh dari keluarganya tuh provide dia semua itu. Terus Sebenarnya tuh sebenarnya nggak dia tuh realistis. Iya menurut dia tuh adalah tuh sesuatu yang biasa gue dapetin. Tapi pas nikah sama lo kan, ya lo kan nggak mungkin memprovide dia seperti orang tua yang memprovide dia kan. Nah itu gimana? Ya udah lo minta sama papa kamu gitu. Ya kadang kita kan cari cewek lihat-lihat juga ya. Tapi namanya cinta nggak ada yang tahu. Jadi kayak kalau maksudnya emang ya nggak tahu ya, makin dewasa kan makin banyak konsiderasi ya, adalah yang setara lah apa segala macam gitu kan. Ya, jadi ya sebisa mungkin pas nyari ya sebisa mungkin diantisipasinya pas nyari pasangannya sih gitu kan. Jadi kayak ya yang tadi gitu setara banyak hal sih, setara ya kalau kita lagi ngomongin sekarang setara dalam ekonomi gitu ya. Jadi kayak ya tapi nggak semuanya yang cewek ekonominya dari keluarganya udah mampu pada saat dia nikah juga menuntut hal materialistis gitulah. Cuman pasti kita sebagai laki-laki juga ada rasa kayak nggak enaknya lah gitu kan, kayak ini anak orang udah gue bawa dari keluarganya, bukan hidupnya makin enak malah hidupnya makin susah gitu kan. Iya kan, ini kan kita lagi cerita sama aku gitu kan Kak. Iya kan, ya jadi mulu. Ya gitu sih. Ya paling kalau misalnya dapatnya ternyata anak orang kaya gitulah, terus ternyata kitanya juga nggak mampu. Kayak lagi jadi kasih. Ya bisa. Tisu nggak? Ini kan lagi berandai-andai aja kan? Jadi cuma ini halu. Iya lagi halu nih. Kenapa halunya susah? Jadi kalau itu mungkin sebelum itu kita tuh menyentarakan nggak cuma dari nggak mungkin nggak cuma frekuensi tapi kayak lifestyle, ekonomi, ya nggak sih? Tapi ini gue pernah deh, misalkan nih, lu dia udah nggak muda lagi, umurnya agak susah ya ditanya ya. Masih loh Kak. Bisa. 21. Nggak mungkin. Iya. Iya nggak sih. Misalnya nih, tapi menurut lo pandangan lo sendiri nih, kan banyak banget orang-orang yang sekarang tuh dia masih muda, umur 20 itu udah nikah, dan bahkan setelah menikah dia tuh langsung punya anak. Mungkin ada juga orang yang misalkan dia habis nikah, dia pending dulu nih punya anaknya, mungkin dia mau berbulan dulu, atau mungkin mereka ada yang kita settle dulu deh tempat tinggal dan lain sebagainya, tabungan untuk nanti kita punya anak dan sebagainya. Kan ada yang dia tuh langsung nikah nih, langsung punya anak. Itu kalau misalnya lo sendiri nih, Bob melihat fenomena papa muda, mama muda tuh gimana? Kalau gue sih melihatnya berarti orang tuanya mampu nikahinnya kan. Iya kan, karena ya gue nggak apa-apa sih, karena menurut gue ya sebenarnya gue juga dari orang tua juga di umur sekarang pun udah ada pertanyaan lah gitu kan, kapan nikah segala macam. Karena ya kalau boleh sharing, jadi keponakan gue sempat lama lah tinggal di rumah gue, terus ya udah rumah jadi rame gitu kan. Terus kayak ya ada momennya keponakan gue harus balik lagi sama kakak sama abang. Jadi ya dia sama orang tuanya jadi sepi lagi di rumah gitu kan. Jadi kayak bokap nyokap kayak sepian lah gitu kan, biasanya ada teman main segala macam. Terus kayak ya udah gitu, jadi
kebetulan abis kakak gua jadi gue yang dituntut lah untuk berumah tangga dan punya anak, bikin ramai lagi rumah gitu kan. Nah jadi menurut gue nggak apa-apa juga sih seandainya mau nikah muda, karena ya jadi rame kan. Bayi tuh ada bayi ada balita tuh kan, rumah jadi rame jadi. Tapi udah ngasih solusi belum ke orang tua kalau misalnya ya udah Pak, cuciin dulu aja. Bisa ya kak? Kan yang dituntut kan biar rame anak-anaknya kan yang dibutuhkan kan. Iya kan. Bukan nikah dulu lagi. Bukan menantunya kan. Dicicil dulu ya udah Pak, gue cicil dulu ya, cicilnya dulu ya Pak. Kalau itu mah aja langsung adopsi kak, nggak usah melalui gua kan. Kan dia maunya katanya dari lo. Ya, berarti kan harus lewat istri gua juga kak. Kan dia harus. Harusnya istri. Oh gitu ya. Yang penting niat kan Jess, nggak jadi. Gimana Jess? Boleh dijelasin? Jelasin. Jadi ya. Gila, udah deh, cepet-cepet. Nah kalau emang kamu masih muda nih, kalau misalnya nih contoh nih kamu tiba-tiba nikah nih tahun depan nih, umur 20 nih, menurut kamu secara diri kamu tuh misalnya kamu tuh udah siap belum sih jadi papa muda, atau kamu punya pandangan sendiri nggak sih tentang orang-orang yang di usia muda dia udah jadi orang tua? Kalau misalnya tanya siapa belum sih kak, aku belum siap karena kan yang tadi itu ya, aku belum siap secara finansial, aku belum kerja yang pertama. Kalau mama kamu biayain? Tetap aja kak. Enggak. Emang kesiapan tangan. Iya. Kenapa sih? Enggak serius karena ya kalaupun nanti udah nikah dibantu it's okay, tapi kalau sekarang enggak lah, apalagi tahun depan kan. Ini realistis kan. Asupan banget. Tadi kan kita mau tahun depan. Iya bilang aja sekarang 19 ya kan, karena kan 20. Ya enggak sih kak, belum siap. Nah terus kalau tanggapan papa muda, sebenarnya nggak apa-apa karena kan aku nanggapin orang ya. Selagi memang mereka mampu, karena aku lihat juga banyak sih kak, kayak misalnya aku ke mall kan, aku lihat tuh banyak juga yang kayak mukanya muda, misalnya papa, mamanya gitu yang muda, tapi mereka kayak ya oke aja gitu, kayak punya ekonomi yang kelihatannya oke, kelihatannya ya, jadi nggak problem kalau memang mereka mampu dari sananya gitu. Aku nggak masalah ngeliat itu, cuman yang jadi masalah kalau nikah muda secara terpaksa, harus kenapa gitu, itu kan nggak benar gitu. Harus ya misalnya karena ada eksiden apa Apa tuh contohnya? itu misalnya Apa kak? Ada namanya? Hamidun. ya, nah terus misalnya kayak ya harus bayar apa misalnya ya kayak di sinetron itu lah, Punya utang. karena sebenarnya itu aslinya ada loh kayak Sinetronnya. nah ya misalnya itu ada, jadi aku sebenarnya nggak masalah kalau yang memang selagi mereka berdua sama-sama mampu, sama-sama udah siap, tapi kalau yang nggak siap itu yang memang terpaksa nikah itu yang masalah. Asal dia nikahnya tuh dalam keadaan siap dan nggak ada paksaan, nggak ada eksiden sesuatu yang bikin dia harus nikah gitu. Betul kak. Tapi kak nambahin deh. Tapi ngelihat yang apa ya, seru juga sih gitu, kayak misalnya lu punya orang tua yang lebih jauh sama lo kan umurnya. Iya sih, lebih sepreferensi, mau Iya. ngobrol juga lebih enak. Betul. Itu sih mungkin positifnya dari kita nikah muda gitu ya. Terus apa ibaratnya anak udah gede tuh juga belum terlalu tua, karena kan kalau misalnya kita nikahnya ketuaan, contoh nih nikahnya ketuaan, terus kita misalkan kerja biasa nih ya kantoran, terus anak itu sebelum selesai kuliah tapi itu udah pensiun, kan kita mikirin juga nggak sih dari segi ekonominya gimana ya? Iya kalau gue punya tabungan, kalau gue nggak punya tabungan, terus ya banyak sebenarnya nikah di umur 25 itu kenapa dianggap ideal? Mungkin perhitungan timeline-nya adalah lo nggak terlalu tua, anak lo udah gede, lo juga belum pensiun tapi anak lo tuh udah selesai misalnya sekolah dan lain sebagainya. Sebenarnya itu pasti ada pertimbangannya sih kenapa dibilang 25 tuh umur yang ideal untuk kita tuh nikah. Iya, masa tua lo juga udah nggak perlu kerja keras lagi buat biayain. Jadi pas masa tua tuh bisa lebih menikmati, hidup bareng sama, masih bisa lihat cucu mungkin karena kan masih muda ya, umurnya kan masih sehat itu. Nah juga sih kalau kita dari Lu juga nikah muda. Jadi nikah muda lagi. ya dan punya handphone kan? Iya. Download aja Bumble, Tinder, Coffee Meet Bagel, tapi jangan Grindr ya. Gak usah jauh-jauh, Bobi. Ini baik kamu. Hey! Husband. Nanti cateringnya gratis pas nikah. Neneknya Baik siapa yang namanya? Cucunya. Oh iya. Wih. Terkenal banget. Rating 3 tahun tuh terkenal sekali kita promosi ya. Nenek budak. Oke, ini aku nanya
deh, kalau misalnya buat Evan sendiri nih, menurut kamu nih ya, menurut kamu Iya. dari sisi seorang suami, apa yang perlu dipersiapkan kamu nih kalau misalkan kamu nanti menikah dan kamu akan jadi orang tua? Oke, menarik. Jadi Dia dewasa banget gak sih? Iya, mature banget ya. Ada tuan gue tapi ya kayak Iya, mature banget. pantas ada yang suka di kita. Dia tuh kayak tenang gitu lagi. Oke, jadi kalau misalnya ditanya itu sebenarnya jawabannya udah ulang-ulang. Dari finansial itu pasti banget. Jadi yang paling tahu menurut aku finansial. Iya. Tuh, sepakat. Terus yang kedua itu kesiapan antara kayak itu banyak lah ya, komunikasi mungkin juga sama anak itu juga penting lah ya. Oh, seiman. Iya. Terus juga sama terakhir itu mungkin fisik ya, fisik juga penting, kayak lu udah siap gitu bantu dia misalnya, kayak cewek kita bantu, cowok juga bantu kita gitu. Kita bantu sih. Baik gas. Ya, Nggak lucu sih dong nanti. ya jadi itu ya finansial, terus juga tadi kesepakatan tuh ya tadi itu ya kayak karena ini pasti kita lancar, terus sama fisik gitu ya, kayak kita sama-sama saling support gitu. Nah, Kayak gimana tuh support kalau kayak misalnya itu kerja lah kita ngomongin ya Kak, enggak, maksudnya kayak kita punya fisik yang siap loh gitu. Jadi kita kayak sama-sama bisa support dia, misalnya di kerjaan kita bantu dia, mungkin juga misalnya aku kerja dia bantu, ya saling bantu lah kayak istilahnya gitu. Karena kan kalau misalnya kita belum dewasa terus sudah menikah kan kayak malas-malasan gitu gak sih? Kayak ya lu kerja aja, gue kerja aja, kayak nggak ada dukungan gitu. Oh, jadi kayak lebih individualis gitu Iya, ya? jadi kayak misalnya sampai rumah sengaja dikasih semangat kayak apa kayak gitu kan. Jadi kalau bukan gitu ya semangat. Ya, misalnya terkonsentrasinya seperti itu. Enggak sih Kak, jadi kalau aku perlu juga aja sih, mungkin finansial gitu ya, mental juga sih mungkin itu. Mental sih penting banget. Terus kesepakatan bersama ya, sama yang terakhir tadi fisik kita sama-sama siap terus ini. Bener, saya harus pakai sih kalau itu penting sih. Tapi kalau misalnya kalau ngomongin nanti nikah mau langsung punya anak, itu fisik harus kuat banget sih. Kalau jadi perempuan kan kayak ngandung 9 bulan berat tuh kan, kalau kita lemah fisiknya agak susah. Terus nggak disupport lagi suaminya duduk-duduk aja ngapa-ngapain itu benci banget. Ada ya gitu. Apalagi Seru nggak sih itu seru nggak? seru. Emang mau nanya doang? Jambak-jambak soalnya cewek lagi hamil terus kayak udah nyapu ngepel gitu, sudah di rumah tangga terus cowoknya bilang cuma gue capek kerja gitu, terus cewek ngantuk memang nggak capek, terus dia nggak ngebantu ceweknya gitu loh, kan gue tuh Ya bener sih. Pernah ya? Transisi ya kak? Kalau lagi orang manjis, kalau suami kamu kayak gitu kamu apa? nggak mau gue. Lo apa? Kalau udah terlanjur Pas lagi lihat dulu gue incek-incek badannya beneran, gue pakai alat kekerasan demi lo ya, kan harus punya kesepakatan makanya nikah kan. ya baik memang gitu tuh, yang jadi suami Jaslyn kalian mendingan bener kata Evan, fisiknya harus kuat kan mau digebukin sama Jaslyn. Kalau misalnya Bobby, apa Bob? Yang paling penting nih buat menurut lo nih ketika lo akan nikah dan lo akan jadi seorang orang tua nih buat anak lo. Yang paling penting sih Coba kesiapan. sebutin 5. Kesiapan ya finansial juga. Finansial pertama lah, tapi finansial yang utama, cuman yang lain mungkin ada kesiapan, terus lo kedewasaan lo juga Kak, karena kan sebutin 5 dulu ya, baru jelasin ya. Kedewasaan, kesiapan, apa lagi ya? Finansial. Kesiapan apa nih? Ya udah siap Kak, jadi kayak ya lo udah siap. Dari lo udah yakin untuk Iya, siap dan yakin. berkomitmen Karena kan- untuk menikah Karena dalam rumah tangga. lo kan mau nikah tuh banyak banget pengorbanannya juga kan, kayak apalagi nikah muda, kita kan lagi ngomongin nikah muda nih. Pengorbanan di saat umur teman-teman yang seumuran sama lo tuh masih main-main, masih nonton konser ya kan, masih ya nongkrong sana sini lah, ya kan. Terus ya di saat lo ya harus di rumah gitu, jaga anak lo atau apa gitu, itu kan salah satu bentuk kesiapan diri lo juga, harus lo merasa kayak ya udah hal itu mau gue tinggalin, gue mau berkeluarga gitu kan. Terus dewasaan
kedewasaan Iya dia. lo harus ya dewasa lah, dewasa dalam rumah tangga, toleransi segala macam kan penting dalam rumah tangga. Terus banyak banget kali Kak. Kan itu kan berat, kan cuma Iya. 3 doang. Mental. Iya, mental. Ya mental juga perlu sih, jadi kayak ya apa namanya ya kita zamannya kan maksudnya kan kayak kita nanti dihadapkan dengan kayak misalnya kita dapat perempuan yang memang dia ambisius lah dalam karir segala macam, terus kayak misalnya nanti penghasilan lebih tinggi lah atau gimana gitu kan daripada suaminya. Ini salah satu case-nya aja sih, jadi kayak ya lo kan harus berbesar hati lah terus kayak melihat apa ya omongan orang, apalagi kita kan di ruang lingkup yang kayak deket banget kan sama persekutuan gerejawi kita ini gitu kan. Ya terus ya mental dalam mengurus rumah tangga juga sih, jadi kayak ya lo ngadepin anak, ngadepin suami segala macam. Apalagi ya? 4 nih. Mungkin nambahin kali ya. Boleh Pak. Tolong. Ini masih dalam arah kesepakatan, cuman ini lebih ke orang tua, kayak kecocokan antara keluarga si Ih, betul. perempuan sama laki-laki. Karena kalau nggak cocok itu kan bahaya ya. Apalagi kalau misalnya nih ya, aku suka sama perempuan nih, terus si perempuan ini nih juga suka sama aku, tapi keluarganya nggak suka. Restu Restu. maksudnya. Itu juga penting kan. Jadi sebelum nikah, kalau bisa itu dipikirin juga tuh. Setuju sih, sepakat sih. Karena kayak menikah kan yang menikah nggak cuma kita nih, tapi 2 keluarga itu menikah. Iya. Dan gak jarang kan, maksudnya cekcok rumah tangga tuh gak cuma karena kita kerja, kita misalkan ada anak-anaknya bla 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 bla, mungkin kan misalnya, tapi urusan mertua ini juga tricky kalau udah berumah tangga. Iya. Ada ipar juga kadang. Jadi Ipar ada dalam laut. Sepakat. Iya, kalau misalkan kayak cewek-cewek nih ya, kalau kayak kita nih biasanya kita sangat menghindari ketika suami kita tuh punya banyak ipar, adik-adik perempuan, atau kakak perempuan. Julid biasanya. Ribet soalnya. Dan bisa apalagi kalau suami kita itu anak cowok satu-satunya. Karena kan keluarga sudah gila-gila harta gitu ya. Itu tuh repot, tau gak? makanya penting ya. Paling penting. Karena ya itu tadi kan nikah tuh kan gak cuma antara kita dan pasangan itu, tapi keluarga kita kan juga akan ikut menikah nih bareng-bareng. Karena kita kan selalu berkomunikasi, berrelasi ya nggak sih? Kalau misalkan kalian gak cocok, masa tiap acara keluarga bete-betean, ngomong-ngomong di belakang itu kan juga gak sehat ya? Gak sehat. Sakit ya. Iya Sakit kan? maksudnya gak sehat ya. Itu sering terjadi nggak sih sebenarnya? Sering sih. Atau misalnya istrinya ngeluh, mama kamu tuh bawel banget sih nyuruh-nyuruh aku kayak gini, datang ke sini aku disuruh nyapu, apa kan sama aku? Banyak nggak sih yang kayak gitu? Banyak. Iya. Atau kadang suami kita tuh juga udah nikah tapi dia masih dengerin kata orang tuanya dibanding istrinya sendiri. Atau nggak dikomunikasikan gitu loh. Iya, kata mama aku nikah aja sama mama kamu kalau gitu. Ya kan, misalnya itu sesuatu yang memang harus dipersiapkan sih, bener sih. Ya kan kamu kayaknya dewasa banget ya. Apa? Kamu kayaknya dewasa banget, masalah kamu banyak. Kamu mainnya sama mambre-mambre. Enggak juga kan. Mainnya sama permata juga. Oke, deh, sama. Saya dia dewasa banget. Tapi yang lebih tua lah gitu. Oh, Iya. kamu suka yang tua yang tua. Dalam hal apa kan? Ngobrol. Tapi kamu banget sih Jess. Kalau cewek ya suka yang lebih tua. Nggak tahu sih apa itu. Soalnya Jess kan kayaknya mau coba. Coba-coba. Aduh, kalau Bais nih aku pengen deh sama Bais nih ya. Iya, Videonya. Kalau aku kan masih muda ya, masih 16 tahun. Tapi apa yang kamu ngomong itu nggak kayak usia 16 tahun. Udah cukup terwakilkan sama abang-abang kita sini. Pertanyaan yang belum ada. Oh iya. Oh ya, pertanyaannya. Ya siapa sih mau ngomong ngomong aja. Siapa diem aja. Berarti kalau saya Bobi itu berarti tadi apa? Lagi finansial, Iya. kesiapan. Siapa? Dia udah lupa kayaknya. Mental. Mental apa lagi dia Pak? Kan belum. Lagi Evan tadi yang nambahin apa? Restu. Restu ya. Jadi kalau misalnya lo nih udah suka nih tapi lagi restu lo gimana? Eh, Mundur. Dari Iya lagi restu juga sih. Jadi kayak
kalau gue sih ngelihat calon gitu ya, kayaknya berat keluarga juga sih. Jadi kayak kira-kira keluarga gue nih nyambung nggak ya sama keluarganya. Jadi nggak fully kita lihat ceweknya doang, tapi keluarganya juga sih. Cuman biasanya ya kalau kita udah emang suka sama ceweknya, ya berarti kan ceweknya juga nggak bawa sifat-sifat keluarganya kan. Harusnya sih biasanya ya cocok aja sih. Cuman kalau dibilang cocok fully 100% cocok kayak gak pernah. Ya, Nggak akan ada sih. Karena kan kalau misalnya cocok, kalau misalnya terlalu mirip, mungkin nggak mungkin deh. Nikahin diri sendiri aja kalau kayak gitu. Oke, kalau gitu berarti kita udah sampai di penghujung acara nih ya guys ya. Tadi kita dengerin nih pendapatnya dari Evan dan Bobby, POV-nya mereka tentang gimana sih mereka tuh cari pasangan hidup, apa aja yang misalnya mereka rasa penting banget untuk orang tuh punya sebelum mereka tuh memutuskan untuk menikah dan berumah tangga, dan apa aja sih yang jadi consideration-nya mereka untuk menikah. Dan ternyata memang itu hampir mirip sih sama semua orang yang memang mau menikah, yang pasti ya finansial, mental, harus tuh kecocokan, frekuensi dengan diri sendiri, pasangan dan keluarga. Jadi kalau dari aku sih semoga kalian cepat menemukan pasangan ya. Bobby sih, kalau Evan enggak sih, kamu kayaknya belajar dulu aja ya. Kamu masih kecil soalnya. Oke. Kalau gitu dari masa muda, apa? nikmati masa muda. Benar. Kalau dari aku nikah tuh harus selesai dengan diri sendiri dulu sih. Oh gitu ya? Iya. Oke. Soalnya kalau kamu belum selesai dengan diri kamu sendiri, Pacaran atau dan nikah tuh? nikah dong. Kalau pacaran larang-larang putusin. Kalau pacaran tuh kayak error trial aja. Iya. Ntar kalau nikah tuh baru banyak masuk ATS misalnya. Enggak jangan. Oke guys, jadi kalau kayak gitu ini adalah episode dari Main Stop terkait dengan bukan working mom, ini lebih kayak pernikahan di usia muda dan pernikahan yang mungkin di usia yang lebih ideal. Dan jangan lupa juga untuk follow TikTok, Instagram, dan subscribe YouTube kita. dan jangan lupa setiap kontennya di-share dan diberikan komen biar kita punya engagement yang baik. Yes. Dan kita juga bisa komunikasi dengan audiens kita. Dari aku, Frisa Dari, undur diri. Aku guys Ginting undur diri. Sampai jadi undur diri. Bye. Bye.